Kiper pengganti Hernando Ari mencuat. Pemain veteran yang tersingkir dari skuad Garuda. Market value punggawa Garuda melesat berkat Sintayong. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Hernando Ari cedera, kiper pengganti bermunculan. Cedera yang dialami Hernando Ari kala membela Persebaya Surabaya turut mengundang pertanyaan bagi pecinta sepak bola tanah air terkait kiper pengganti. Sebab masih menjadi tanda tanya apakah cedera yang menimpa Hernando Ari Sutaryadi akan pulih dengan cepat menjelang dimulainya TC Timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, Hernando menjadi salah satu kiper terbaik di tanah air saat ini usai menjadi andalan Sintayong dalam beberapa event terakhir. Menariknya, ketika Hernando mengalami cedera, nama Muhammad Riyandi yang kini membela Persis Solo muncul sebagai favorit utama untuk menggantikan posisi kiper utama timnas. Dikutip dari kolom komentar unggahan akun Instagram @football.indonesia, Muhammad Riyandi dianggap layak lantaran memang memiliki kualitas. Riyandi bahkan seringkali menjadi pengganti Hernando di timnas seperti yang terlihat saat melawan Filipina beberapa waktu yang lalu, di mana ia duduk di bangku cadangan. Kini menarik untuk menanti keputusan Sintayong terkait kiper utama skuad Garuda. Satu hal yang pasti, nasib Hernando Ari untuk ikut serta dalam Piala Asia masih belum jelas. Kemungkinan besar namanya sudah terdaftar sebagai salah satu dari 50 pemain yang masuk dalam entry Piala Asia 2023. Dari jumlah tersebut hanya 30 pemain yang akan dipanggil untuk TC di Turki dan akhirnya akan dipilih 23 pemain untuk skuad final Piala Asia 2023. Pemain veteran yang tersingkir dari skuad Garuda. Pertama, Evan Dimas Darmono. Salah satu pemain aktif dengan status kolektor caps terbanyak timnas Indonesia, Evan Dimas Darmono, harus tersingkir dari skuad Garuda. Pengalamannya yang melimpah di level internasional tak lagi membuat Sintayong meliriknya. Sebab pemain berusia 28 tahun ini sudah memperlihatkan penurunan performa. Hal itu semakin kentara di BRI Liga 1 2023-2024. Dia hanya bisa bermain sebanyak 7 kali, baik saat memperkuat Arema FC maupun PSIS. Padahal Evan adalah pemain yang tampil reguler di timnas Indonesia, mulai dari era pelatih Luis Milla hingga Simon McManamy dengan jumlah penampilan mencapai 43 laga dengan kontribusi 11 gol. Terakhir kali dia bermain di era Sintayong ialah pada Piala AFF 2020. Kedua, Andritani Ardiasa. Penjaga gawang Persija Jakarta, Andritani Ardiasa juga mengalami kesulitan untuk mampu menembus persaingan ketat di sektor penjaga gawang timnas Indonesia. Padahal penjaga gawang berusia 31 tahun ini sempat menampilkan performa impresif hingga mampu mengantarkan Macan Kemayoran menjadi runner-up klasemen akhir BRI Liga 1 2022-2023. Ketika itu Andritani menjadi kiper dengan catatan nirbobol tertinggi. Dari 34 pertandingan dia sukses menghasilkan 15 kali clean sheet. Persija pun akhirnya menjadi tim dengan jumlah kebobolan paling minim pada musim tersebut. Ketiga, Dedi Setiawan. Berikutnya ada pemain yang masuk kategori penyerang lokal paling produktif di BRI Liga 1 musim ini, yakni Dedi Setiawan. Penyerang berusia 29 tahun ini mampu menyumbang 6 gol dan 1 assist dari 20 laganya bersama Arema FC. Jumlah ini terhitung amat tinggi bagi striker lokal. Satu-satunya nama yang bisa menyamai koleksi ini ialah Ramadan Sananta. Musim lalu, Dedi juga bisa mencetak 9 gol dari 28 laga bersama Singoedan. Namun dia harus menerima kenyataan pahit. Sejak terakhir kali tampil pada Piala AFF 2020, striker asal Malang, Jawa Timur ini sudah tak bisa menembus skuad timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong.
Berkat sentuhan STY, market value punggawa Garuda melesat. Fakta menarik terungkap usai nilai pasaran pemain timnas Indonesia jadi meningkat tajam berkat sentuhan Sintayong. Hal itu diungkapkan oleh agen pemain sepak bola asal Indonesia, Muli Munial, dalam sebuah wawancara dengan mantan anggota Exco PSSI Hasadi Abdul Ghani. Sebagaimana diketahui, menurut Transfermarkt, timnas Indonesia memang memiliki skuad yang cukup mahal di era Sintayong. Buktinya Sandy Walsh yang kini membela Calvin Michelin jadi pemain termahal di skuad Garuda dengan harga pasar sekira 26 miliar rupiah. Kemudian ada Jordi Amat yang kini memperkuat Johor Darul Taksim dengan harga pasar 15,6 miliar rupiah. Lalu ada Saint Patinama dari Viking FK senilai 10,4 miliar rupiah. Di bawahnya ada Mark Locke, Rizky Ridho, hingga Rahmat Irianto yang jadi pemain lokal termahal menurut harga pasaran di Liga 1 musim ini. Dikutip dari kanal Hasanis Corner, Muli Munial mengaku bahwa nilai pasaran sejumlah pemain timnas Indonesia saat ini dibanderol dengan harga yang cukup tinggi. Ketika saya mau jual-jual pemain keluar, yang mereka tanya adalah pemain timnas. Karena pemain timnas merupakan simbol bahwa mereka adalah pemain representasi terbaik di negara mereka. Terbaik dari yang terbaik, karena ini sudah jelas ada scoutingnya sendiri, lahirlah pemain timnas. Ucap Muli Munial. Tak bisa dipungkiri peningkatan harga pasar pemain timnas Indonesia di atas karena mereka merupakan yang terbaik di tanah air. Hal itu tak lepas dari polesan dan tangan dingin Sintayong yang membuat Mark Locke CS memiliki nilai jual yang tinggi.